Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, setelah kita mempelajari terkait dengan cakra yang pertama, yaitu cakra dasar atau cakra tulang ekor ya, kita lanjutkan kepada cakra yang kedua dari bawah, yaitu cakra seks, atau disebut juga cakra kemaluan atau cakra swadhisthana. Nah, simbolnya seperti ini ya, bentukannya seperti ini, warnanya oranye dan ada 6 daun atau 6 kelopak. 6 daun atau 6 kelopak. Nanti tapi kalau sudah muter ya, sudah aktif bergerak ya, udah nggak kelihatan 6 kelopak ini sudah benar-benar jadi bentuk lingkaran sempurna yang kemudian cuma kelihatan warna oranye bersinar tanpa kelihatan kelopaknya. Untuk tempatnya dia ada di tulang pelvis atau tulang panggul, yang mana di situ ya tempat dari kelamin baik laki-laki maupun dari pria itu sendiri, sehingga pada dasarnya sesuai dengan namanya cakra seks ya ada di organ seksual. Nah, untuk fungsinya sendiri dia itu akan mengendalikan dan kemudian juga memberikan energi kepada organ seksual dan juga kandung kemih, karena berdekatan ya, posisinya kan berdekatan ya antara kandung kemih dan juga organ seksual. Maka sekaligus cakra seks itu dia akan mengendalikan, memberi energi kepada baik itu kepada kelamin laki-laki, kelamin perempuan, dan kandung kemih dari laki-laki maupun perempuan. Nah, terkait dengan penciptaan kasar atau reproduksi. Penciptaan kasar atau reproduksi. Artinya adalah yang dimaksud penciptaan kasar ya, menciptakan sesuatu secara fisik. Nanti itu lawannya dari penciptaan halus. Di belakang akan ada penjelasan penciptaan halus. Nah, kalau penciptaan kasar itu antara fisik laki-laki dan fisik perempuan melalui organ seksual melakukan proses reproduksi, sehingga terciptalah yang namanya nanti akan tercipta dari situ manusia ya, tercipta bayi. Maka disebut penciptaan kasar, penciptaan fisik. Nah, kalau penciptaan halus itu yang di pikiran. Penciptaan halus itu nanti terkait dengan kreativitas, konsentrasi, kemudian juga imajinasi. Nah, itu kan yang ada di pikiran, bukan di fisik ya. Nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, nggak pakai otot, tetapi memakai otak sebagai tempat proses berpikir. Nah, karena dia terkait dengan penciptaan kasar atau reproduksi, maka dia juga mempengaruhi dari aktivitas seksual itu sendiri, dan letaknya pun di organ seksual ya. Maka ya ketika melakukan aktivitas seksual pasti ya menggunakan organ seksual, yang mana di situ juga ada cakra yang namanya cakra seks. Cakra seks terkait erat dengan cakra tenggorokan ya. Jadi ada hubungan antara cakra seks di alat kelamin ya dengan cakra tenggorokan yang ada di tengah-tengah tenggorokan. Cakra tenggorokan ya adanya di tengah-tengah tenggorokan, di wilayah jakun itu ya, yang menonjol itu, yang berhubungan dengan penciptaan halus. Nah, kalau tadi kita pelajari bahwa cakra seks itu kan terkait dengan penciptaan kasar ya, terkait dengan reproduksi. Nah, kalau cakra tenggorokan itu kaitannya dengan penciptaan halus atau kreativitas. Tempatnya di mana? Ya di otak, imajinasi, inspirasi, ide. Ya itu kan proses berpikir yang tempatnya ya di tempat untuk berpikir, yang mana itu merupakan kerja dari
organ otak. Maka karena itu orang yang kreatif ya, kreatif berarti kan cakra tenggorokannya juga aktif, itu biasanya juga memiliki cakra seks yang aktif ya. Makanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dia itu imajinasi tinggi, nilai seninya tinggi, itu juga cakra seksnya juga aktifnya bisa berlebih. Artinya dia juga punya satu libido, punya gairah seksual ya, punya nafsu seksual yang tinggi juga. Seperti itu. Orang yang banyak menggunakan otaknya ya, menggunakan otaknya untuk banyak berpikir, untuk berkarya dan lain sebagainya, itu juga biasanya punya itu cakra seks yang aktif juga. Karena antara cakra tenggorokan dan cakra seks itu sama-sama aktifnya, berhubungan satu sama lain dua cakra itu. Kemudian gangguan yang ada pada cakra seks ya, baik itu nanti cakra seksnya itu lemah atau mengecil, bisa juga terhambat atau kotor ya. Kalau terhambat atau kotor itu karena digunakan berlebihan atau terkontaminasi dari energi dari luar yang kotor, yang negatif, seperti itu ya. Bisa menyebabkan gangguan pada organ seksual dan juga terkait gangguan di kandung kemih maupun pada kreativitas ya, cara berpikir, daya berpikir dari seseorang tersebut ya. Nah, kemudian kalau cakra ajna, cakra tenggorokan dan cakra dasar ya, ini tiga cakra ya, itu punya pengaruh yang kuat terhadap cakra seks. Artinya adalah tidak cuma cakra tenggorokan, tidak cuma cakra tenggorokan, tetapi ternyata cakra ajna. Cakra ajna berarti di antara dua mata atau dua alis ya. Kemudian cakra dasar, cakra tulang ekor, itu punya pengaruh yang kuat terhadap cakra seks juga. Maka kalau salah satu cakra tersebut itu terganggu, ia bisa mengganggu atau menyebabkan gangguan di cakra seks, seperti itu. Nah, berarti gangguan-gangguan tersebut sangat berpengaruh meskipun itu lokasinya bukan di cakra seks, tapi karena cakra ajna, cakra tenggorokan dan cakra dasar terganggu, ya bisa kemudian cakra seks ketularan, terganggu karena berhubungan. Nah, misal kemudian kalau gangguan pada cakra seks itu sendiri kan, misal ya, penyakit yang ditimbulkan itu seperti impotensi, kemudian bisa seperti sperma encer tidak subur, kemudian juga ejakulasi dini, bisa juga lemah syahwat dan radang di bagian kemaluan, gatal di bagian kemaluan, bisa juga nanti kalau si perempuan ya gatal di kemaluan ya, kemudian keputihan, kemudian juga ada satu benjolan di kelamin perempuan dan lain sebagainya ya, terkait dengan organ-organ kelamin intinya. Kemudian kalau cakra ajna, nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut, tapi gambarannya cakra ajna itu juga sebagai cakra yang bertanggung jawab terhadap penglihatan, baik penglihatan fisik maupun penglihatan gaib. Nah, dari situ nanti kalau cakra ajna itu terganggu, misal terganggunya penglihatan buram, penglihatan kabur, kemudian tidak bisa mengontrol penglihatan gaib, itu bisa mengganggu juga pada cakra seks ya. Misal selain pada gairah seksual, itu pada kemudian melemahnya kreativitas ya, karena cakra seks juga terhubung ke tenggorokan. Nah, kemudian kalau cakra tenggorokan yang terganggu, misal sakit tenggorokan, radang tenggorokan, kemudian ada radang kelenjar getah bening di tenggorokan ya, infeksi kelenjar getah bening di tenggorokan, ada gondokan, itu bisa menurunkan kinerja dari cakra seks. Jadi gairah seksualnya bisa menurun, daya seksualnya juga menurun ya, vitalitasnya.
jadi lemah syahwat dan lain sebagainya. Kemudian kalau cakra dasar itu juga terganggu ya, seperti yang sudah kita bahas, gangguan pada cakra dasar itu terkait dengan tulang, terkait dengan darah dan kelenjar adrenal maupun ya seluruh badan fisik ya, itu dia terganggu, yaitu tentu akan mengganggu cakra seks, lemah syahwat, kemudian bisa hipotensi dan lain sebagainya. Sehingga ketika cakra dasar terganggu berarti tubuh itu terganggu, fisik tubuh itu terganggu ya, kekuatannya. Dan yang namanya cakra seks itu juga ada di bagian yang memerlukan vitalitas, maka ya ikut-ikut melemah, ikut-ikut kotor dan terhambat maupun tersumbat. Kemudian cakra seks itu juga sebagai pusat dari kemurnian pikiran. Maka kalau orang yang cakra seksnya bersih ya akan mikirnya itu bisa berpikir secara positif gitu ya. Jadi positive thinking ya, tidak overthinking, tidak negative thinking, nggak pikiran kotor, mesum, kemudian pikirannya tidak kemudian dia jadi depresi ya, tekanan pikiran dan lain sebagainya, itu pada cakra seks. Nah, kemudian ketika suami istri mereka itu sedang berhubungan badan, maka kan dua kelamin mereka terhubung. Nah, dari situ juga cakra seks mereka juga terhubung dengan apa? Dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya itu adalah bentuk dari energi dan getaran yang kuat. Ya, getaran juga bentuk dari energi, sehingga bisa membakar sebagian karma-karma negatif yang akan menyebabkan maju secara spiritual. Artinya adalah ternyata dengan berhubungan badan antara suami istri itu bisa menghubungkan dua cakra seks yang mereka saling dengan energi kebahagiaan, energi kenikmatan, energi kemudian energi kesenangan ya, kemudian romantisme, energi cinta kasih ya, itu bisa membakar karma negatif ya, yang mana merupakan bentuk dari energi negatif ya. Tapi ini ketika suami istri sah maupun pasangan yang dalam persetujuan, dan sehingga mereka ketika berhubungan badan tidak ada rasa bersalah di situ ya. Beda kalau yang tidak sah atau yang terpaksa seperti diperkosa ya. Itu negatif ya. Energinya negatif ya, karena apa? Ada energi ketakutan, ada energi kekecewaan, ada energi dendam, amarah, kemudian juga ada energi was-was atau keraguan ya, karena satu mereka bukan pasangan sah, atau mereka salah satu ada yang dipaksa, atau takut ketahuan dan sebagainya. Jadi energi itu justru energi yang negatif, sehingga malah justru menambah energi negatif melalui cakra seks seperti itu. Beda ya antara yang secara persetujuan dengan yang tidak secara persetujuan. Nah, ini suatu catatan unik ya. Ini tidak banyak yang tahu juga bahwa sebenarnya orang itu kita ya, manusia sering mengalami perjalanan astral atau astral projection saat apa? Saat kita tidur. Akan tetapi kita itu ternyata tidak menyadari dan tidak bisa mengingat ketika kita sudah sadar maupun ketika kita sedang melakukan perjalanan spiritual tersebut ya. Meskipun ya sebenarnya sering ya ketika kita tertidur mengalami perjalanan astral. Nah, ketika nanti kalau cakra seks itu dia terbuka dan aktif ya, maka perjalanan astral itu bisa kita ingat loh ternyata, dan kita alami secara sadar. Kita tahu, kita sadar bahwa kita sedang mengalami perjalanan spiritual. Sebagai apa? Sebagai kita itu berjalan ke berbagai tempat dengan melayang atau terbang ya, itu kesadarannya atau atmanya atau sukmanya ya, secara rohani ya, meskipun fisik kita itu dalam keadaan tidur. Nah, seperti itu. Kalau kita cakra seksnya sudah terolah, kemudian terbuka dan aktif, perjalanan astral ya, secara alami itu kita bisa mengingat, kita bisa sadar, kita itu kemana aja, ngapain aja. Meskipun fisik kita, tubuh kita tidur, tapi yang berjalan-jalan itu ya secara rohani kita ya.
melayang-layang atau terbang. Seperti itu ya, itu yang secara spiritual. Demikian ya. Nah, sekilas itu terkait dengan pengenalan cakra seks atau cakra kemaluan di dalam tubuh manusia. Bisa dipahami, dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan pada cakra yang ketiga ya, cakra berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.